Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah, NIM S1S1 22025, kelas C, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Halo Oleo. Di sini saya akan menjelaskan sintaks-sintaks yang ada di Python. Di sini saya menggunakan Witrischool sebagai acuan atau patokan saya dalam menjelaskan bahasa Python. Langsung saja kita masuk ke tahapan atau sintaks variabel. Di sini terdapat multiple variables, di mana multiple variables merupakan penggunaan variabel lebih dari satu dalam suatu operasi atau ekspresi. Untuk mengetahui mengenai multiple variables, ini adalah contoh kasus pertama pada multiple variables. Kita bisa melihat terdapat 3 variabel, di mana dalam setiap variabel ini memiliki nilai yang berbeda, di mana X diberi nilai orange, Y diberi nilai banana, dan Z diberi nilai cherry. Untuk tipe data yang digunakan adalah tipe data string. Bagian ini menggunakan penugasan ganda atau double assignment, di mana penggunaan variabel yang lebih dari satu. Fokus utama kita pada program ini adalah untuk mengilustrasikan bagaimana sebuah nilai itu dapat diterapkan pada sebuah variabel yang nantinya akan menghasilkan hasil yang mana nantinya akan menampilkan sebuah fungsi. Untuk menampilkan fungsi tersebut, kita menggunakan fungsi print. Di sini sudah tersedia variabel. Panggilan dilakukan dengan menggunakan variabel. Jika kita menggunakan variabel X, maka nantinya akan tampil nilai orange. Jika kita memanggil nilai Y atau variabel Y, maka nantinya akan menampilkan nilai banana. Jika kita memanggil variabel Z, maka nantinya akan tampil nilai cherry. Seperti ini proses atau hasil output dari program ini. Kita bisa merubah susunan atau urutan pemanggilan, caranya dengan mengganti variabelnya. Misalnya di sini kita akan ingin menampilkan cherry itu berada di atas, sedangkan orange itu berada di bawah. Kita tinggal mengganti variabelnya saja. Di sini kita masukkan Z dan kita ganti di sini X. Maka outputnya cherry akan berada di pemanggilan pertama, karena di sini variabel yang kita tampilkan pertama adalah Z. Mungkin ini adalah contoh kasus yang pertama. Kita lanjut ke contoh kasus yang kedua. One value to multiple. Di sini kita bisa menggunakan sebuah tugas atau sebuah variabel dengan menggunakan nilai yang sama dalam satu baris. Untuk contoh kasusnya dia itu seperti ini. Kita bisa melihat terdapat 3 variabel tetapi hanya satu nilai, yaitu orange. Karena 3 variabel tetapi bernilai sama, sehingga kita menggunakan operator atau tanda sama dengan, yaitu X sama dengan Y dan Y sama dengan Z. Maka jika kita melakukan pemanggilan, yang akan tampil hanya orange saja, karena dari ketiga variabel ini hanya memiliki nilai yang sama, yaitu orange. Sekarang kita akan membahas unpack a collection. Jika kita memiliki kumpulan daftar atau tuple, kita bisa menggunakan Python untuk mengekstrak sebuah nilai ke variabel dengan cara unpacking. Jadi inilah contoh kasus untuk unpacking collection.
di mana terdapat sebuah variabel yaitu fruits. Dalam fruits ini atau dalam variabel ini terdapat 3 buah elemen, ada apel, banana, dan cherry. Nah, fokus kita pada sintaks ini adalah pada bagian baris pertama, di mana pada bagian ini kita akan melakukan proses bongkar atau unpacking, yaitu unpacking itu adalah mengakses sebuah nilai dari daftar mengakses sebuah nilai dari daftar data, yang mana kita membutuhkan sebuah variabel untuk nantinya akan untuk lebih memudahkan kita dalam mengakses nilai elemen individual yang akan ditampilkan. Kita menetapkan bahwa apel adalah X, banana adalah Y, dan cherry adalah Z. Kemudian kita melakukan proses pemanggilan dengan bantuan fungsi print, di mana pemanggilan pertama kita masukkan variabel X, yang kedua Y, dan yang ketiga Z. Maka akan tampil seperti ini, di mana apel berada pada urutan pertama, yang kedua ada banana, dan yang ketiga ada cherry. Jadi untuk proses atau sintaks yang ketiga itu hanya terfokus pada bagian variabelnya. Sekarang kita masuk ke variabel Python. Pertama, kita akan membuat sebuah variabel dalam Python. Python tidak memiliki perintah untuk mendeklarasikan sebuah variabel. Maka, variabel dibuat saat kita pertama kali memberikan nilai. Misalnya pada contoh, pada baris pertama, X memiliki sebuah nilai 4. Namun pada baris kedua, X mengganti nilai dari 4 menjadi sebuah tipe data string, yaitu Sally. Sehingga jika dilakukan pemanggilan, yang akan tampil adalah tipe data baru yang telah diinisialisasikan di atas. Sehingga yang akan tampil pada konsol adalah Sally, karena yang akan tampil adalah tipe data yang terbaru. Kemudian pengecoran, jika kita ingin menentukan tipe data atau suatu variabel, kita bisa melakukannya dengan casting. Di sini terdapat 3 jenis variabel, di mana dalam setiap variabel ini memiliki tipe data yang berbeda-beda. Misalnya pada baris pertama, X memiliki sebuah tipe data string yang diisi dengan angka 3, kemudian Y dimasukkan sebuah fungsi integer yang bernilai 3, dan Z yang dimasukkan sebuah fungsi float yang bernilai 3, di mana nantinya nilai-nilai dalam tipe data ini akan dikonversi ke dalam tipe data tersebut. Sehingga jika kita tampilkan ke dalam konsol, yang akan tampil adalah nilai sesuai dengan tipe data masing-masing, di mana string akan menjadi sebuah tipe data teks, kemudian integer akan menjadi tipe data bilangan bulat, dan float akan berubah menjadi tipe data desimal. Dapatkan tipenya. Kita bisa mendapatkan tipe dari suatu variabel dengan menggunakan fungsi type. Pada program ini, kita akan menampilkan tipe data apa yang dimuat dalam suatu variabel, di mana X memiliki nilai 5 dan Y memiliki nilai John. Kemudian pemasukan sebuah fungsi di mana kita ingin mengetahui tipe data pada variabel X dan tipe data pada variabel Y. Konsol akan menampilkan hasil bahwa variabel X memiliki tipe data integer dan Y memiliki tipe data string. Sekarang saya akan membahas sintaks selanjutnya, yaitu output dari sebuah variabel. Jadi print ini merupakan sebuah fungsi untuk pemanggilan variabel.
Kita mencoba untuk contoh pertama. Di sini kita bisa melihat terdapat sebuah variabel X yang diisikan oleh nilai string, yaitu Python is awesome. Kemudian kita memasukkan sebuah fungsi, yaitu print X. Maka nilai yang sudah ada di variabel X akan tampil di konsol. Selanjutnya kita akan mengeluarkan beberapa variabel yang dipisahkan oleh koma. Ini adalah contohnya. Di sini kita bisa melihat terdapat 3 jenis variabel, ada X, Y, dan Z, di mana dalam setiap variabel ini diisikan 3 nilai yang berbeda dengan tipe data string. Di sini untuk variabel X diisikan nilai Python, Y is, dan Z awesome. Di mana untuk pemanggilan setiap variabel ini kita bisa menggunakan ke dalam satu fungsi dalam satu baris, yaitu menggabungkan ketiga variabel ini ke dalam satu fungsi print. Sehingga jika kita menampilkan atau ingin mengeluarkan outputnya, maka akan tampil Python is awesome sesuai dengan urutan. Tetapi karena ini kita menggabungkan ke dalam satu fungsi, maka otomatis nilai dari variabel-variabel ini akan digabungkan ke dalam satu fungsi sehingga menampilkan susunan seperti ini. Selanjutnya kita beralih ke contoh selanjutnya. Di sini Anda juga dapat menggunakan operator untuk menghasilkan beberapa variabel. Jadi untuk tanda ini merupakan sebuah operator concatenate, di mana variabel ini dapat kita gunakan untuk menggabungkan nilai-nilai dalam variabel. Maka seperti sebelumnya, tampilan tersebut akan tampil secara berurutan. Jadi selain tanda koma, kita juga bisa menggunakan tanda tambah ini sebagai penghubung nilai dari variabel. Untuk angka, operator concatenate karakter berfungsi sebagai operator matematika. Jadi selain operator ini dapat menghubungkan sebuah variabel, tanda ini juga bisa kita gunakan untuk menambahkan nilai atau melakukan sebuah operasi ke dalam program. Kita bisa lihat contohnya. Di mana terdapat sebuah variabel, yaitu yang berisi nilai 5 dan Y yang bernilai 10. Kemudian kita masukkan fungsi X ditambah dengan Y. Kita melihat apakah nanti hasilnya akan bertambah atau hanya menjadi sebuah tipe data layaknya string. Maka akan tampil angka 15. Kalau misalnya di sini kita bisa melakukan pengurangan nilai, kita tinggal mengganti nilai, operatornya. Maka hasilnya akan menjadi minus 5 karena 5 dikurang 10 adalah minus 5. Jadi selain penggunaan tanda tambah, kita juga bisa menggunakan tanda kurang untuk melakukan sebuah operasi di Python. Kemudian, cara terbaik untuk menampilkan beberapa variabel dalam fungsi print adalah dengan memisahkan dengan koma, yang bahkan mendukung tipe data berbeda. Kita langsung masuk ke contohnya. Kita bisa melihat ada dua jenis variabel, di mana untuk variabel pertama itu merupakan sebuah tipe data integer, sedangkan untuk variabel yang kedua itu merupakan variabel yang diisikan oleh tipe string.
kita akan melihat bagaimana hasil outputnya. Di sini kita bisa melihat di mana 5 bersanding atau dapat disatukan dengan string, di mana hal tersebut dapat terjadi ketika kita menggunakan sebuah tanda koma untuk menghubungkan antara variabel X dan Y. Sekarang saya akan membahas sintaks selanjutnya, yaitu variabel global, di mana variabel global merupakan sebuah variabel yang dapat dibuat di luar suatu fungsi, di mana variabel global dapat digunakan oleh semua orang, baik dalam fungsi maupun di luar fungsi. Untuk lebih lanjut, kita akan bahas ke contoh soal. Kita bisa melihat pada program ini bahwa variabel X didefinisikan dengan nilai awesome, di mana variabel ini diberikan sebuah fungsi, yaitu myFunction, di mana dalam myFunction ini ditambahkan sebuah pesan teks singkat, yaitu Python is, dan ditambahkan sebuah operator concatenate ditambahkan dengan X. Jadi nantinya string ini atau teks ini akan digabungkan dengan variabel X, sehingga jika kita tampilkan ke dalam konsol, maka Python is akan langsung bersambung dengan nilai awesome, karena operator ini merupakan sebuah penghubung antara teks dan nilai variabel. Selanjutnya, jika Anda membuat variabel dengan nama yang sama di dalam suatu fungsi, variabel ini akan bersifat lokal dan hanya dapat digunakan di dalam fungsi tersebut. Variabel global dengan nama yang sama akan tetap seperti semula, global dan dengan nilai aslinya. Untuk memahami teks ini, kita bisa masuk ke contoh soal, di mana untuk contoh soal ini kita akan membuat sebuah variabel di dalam suatu fungsi dengan nama yang sama dengan variabel global. Dalam program ini terdapat satu variabel, yaitu X, di mana variabel ini memiliki dua nilai yang berbeda, di mana untuk variabel pertama diisikan sebuah nilai awesome, sedangkan yang kedua fantastic. Ada perbedaan selain dari isi nilai teks, di mana untuk variabel X yang di atas merupakan sebuah variabel global, sedangkan X yang berada di dalam fungsi ini merupakan variabel lokal, sehingga jika kita melakukan pemanggilan pada variabel, yang akan tampil terlebih dahulu adalah fantastic. Mengapa demikian? Karena X yang berada di dalam fungsi akan langsung terbaca oleh fungsi print. Kemudian untuk pemanggilan yang kedua akan mengambil nilai X yang berada di luar fungsi. Perlu diketahui bahwa dengan adanya variabel lokal ini tidak akan mempengaruhi nilai yang ada di dalam fungsi, tidak akan mempengaruhi nilai variabel global. Ini adalah tampilan dari program tersebut, di mana output yang akan pertama tampil adalah Python is fantastic, yang kedua adalah Python is awesome. Sekarang kita masuk ke kata kunci global. Kata kunci global biasanya digunakan untuk membuat sebuah variabel dalam suatu fungsi, di mana variabel tersebut dapat bersifat lokal dan hanya dapat digunakan di dalam fungsi tersebut. Untuk membuat sebuah variabel global dalam suatu fungsi, kita dapat menggunakan kata kunci global. Jika kita menggunakan kata kunci global, variabel tersebut termasuk ke dalam cakupan global. Untuk lebih lanjut, kita akan membahas contoh soal. Ini adalah tampilan contoh dari kata kunci global, di mana kita mendefinisikan sebuah fungsi
yaitu my function. Kemudian kita menggunakan kata kunci global, di mana kata kunci ini kita memiliki sebuah variabel x. Variabel x ini memiliki sebuah nilai yaitu fantastic yang bertipakan string. Untuk pemanggilan dari variabel x dilakukan di luar dari fungsi, sehingga kita masukkan sebuah teks dan menambahkan operator concatenate, kemudian masukkan sebuah variabel, di mana nantinya hasil dari program ini akan menggabungkan antara teks string ini dan menampilkan hasil dari nilai variabel. Maka Python is akan berhubungan atau akan tersambung dengan variabel nilai dari variabel x. Untuk contoh kedua, kita juga menggunakan kata kunci global saat kita ingin mengubah sebuah variabel global dalam suatu fungsi. Contoh, untuk mengubah nilai variabel global dalam suatu fungsi, rujuk variabel tersebut dengan menggunakan global. Kita coba gunakan contoh tersebut. Di sini kita bisa melihat terdapat sebuah variabel x yang memiliki nilai yang berbeda. Sama halnya dengan contoh sebelumnya, satu variabel memiliki dua nilai yang berbeda. Namun yang membedakan di sini, di dalam fungsi ini tidak terdapat pemanggilan fungsi print, melainkan berada di luar. Sehingga jika kita tampilkan, maka hanya yang akan tampil itu fantastic, karena variabel ini atau program ini hanya membaca yang berada di dalam fungsi, tidak akan memanggil yang berada di luar dari fungsi. Jadi untuk penggunaan kata kunci global itu sudah seperti pada program ini. Sekarang kita masuk ke tipe data yang pertama, yaitu text type, di mana text type ini memiliki satu tipe data, yaitu string. String adalah sebuah tipe data yang digunakan untuk menyimpan urutan nilai, dapat berupa angka, huruf, dan lain-lain. Untuk contoh string itu kita bisa melihat dia menggunakan tanda kutip. Untuk lebih lanjut kita akan masuk ke contoh tipe datanya. Ini adalah tipe data dari string, di mana kita bisa melihat untuk ciri utama dari string itu menggunakan tanda kutip. Untuk tanda kutipnya itu bisa menggunakan tanda kutip 1 dan 2, asal penggunaannya itu bisa konsisten. Ini untuk tipe data string. Terus untuk memanggil tipe data itu kita menggunakan fungsi print, dan untuk program yang terakhir atau di barisan terakhir ini merupakan fungsi di mana akan menampilkan sebuah tipe data apa yang memuat di dalam variabel x. Selanjutnya kita bahas mengenai tipe data numerik atau tipe data yang berupa angka. Dalam tipe data ini ada 3 jenis tipe data, ada integer, float, dan kompleks. Untuk integer digunakan untuk menyimpan nilai yang berupa tipe data nilai bulat negatif, bulat positif, itu merupakan tipe data integer. Untuk float, yaitu tipe data yang digunakan untuk memuat nilai desimal atau koma. Kemudian ada kompleks, di mana tipe data ini digunakan untuk menampilkan nilai real. Untuk contoh lebih lanjut, kita akan masuk ke tahapan contohnya. Untuk tipe data integer atau bilangan bulat seperti ini untuk sintaksnya, di mana untuk menginisialisasikan sebuah variabel kita membutuhkan nilai bilangan bulat. Kita coba lagi. Kita akan panggil tipe data atau variabel yang sudah kita inisialisasikan.
Jadi untuk tipe data integer seperti ini perlu digarisbawahi untuk pembuatan variabel itu tidak boleh menggunakan tanda kapital karena nanti akan mengalami error. Kemudian kita masuk ke tipe data yang kedua yaitu float. Selanjutnya saya akan membahas untuk tipe data float. Untuk penggunaan data float kita membutuhkan sebuah inisialisasi nilai yang menggunakan bilangan desimal. Dalam Python, koma itu tidak bisa terbaca oleh program. Yang terbaca itu adalah tanda titik. Kalau misalnya kita masukkan tanda koma, maka akan terjadi error. Maka dari itu kita menggunakan tanda titik. Jadi inilah contoh untuk sintaks atau variabel float. Selanjutnya kita akan membahas tipe data kompleks. Tipe data ini digunakan untuk bilangan integer atau imaginer atau bilangan real. Untuk tipe data imaginer, bilangan atau inisialisasi dari sebuah variabel itu menggunakan angka yang diakhiri oleh huruf J. Ini adalah karakteristik dari tipe data kompleks. Seperti dilihat, kelasnya itu termasuk di kompleks. Sekarang saya akan membahas untuk tipe data yang kedua yaitu sequence types, di mana tipe data ini digunakan untuk menyimpan sebuah nilai atau angka berurutan atau seperti daftar. Yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai tipe data list. Tipe data ini digunakan untuk menyimpan sebuah nilai yang dapat diubah dan diindeks. Untuk contohnya sebagai berikut. Ini adalah contoh tipe data list di mana nilai itu dapat diubah. Di sini kita memiliki 3 elemen, ada apel, banana, dan cherry. Selanjutnya saya akan membahas tipe data tuple, di mana tipe data ini digunakan untuk menyimpan nilai yang tidak dapat diubah nilainya dan diindeks. Ini adalah contoh tipe data tuple. Bisa dilihat untuk tipe data ini memiliki kemiripan dengan tipe data sebelumnya yaitu tipe data list. Hanya saja untuk penggunaannya itu nilainya tidak dapat diubah, sedangkan untuk tipe data list itu bisa diubah. Sekarang saya akan menjelaskan ke tipe data yang ketiga yaitu range, di mana tipe data ini digunakan untuk menyimpan angka dan diurut dalam rentang waktu tertentu. Ini adalah contoh tipe data range, di mana tipe data ini menggunakan angka sebagai acuan atau urutan tampilan. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan mengenai mapping type, di mana mapping type ini memiliki satu jenis tipe data yaitu dictionary. Tipe data ini digunakan untuk menyimpan sebuah nilai yang berpasangan yaitu nilai dan value. Di mana fungsi dari tipe data ini adalah untuk mempercepat akses ke nilai dengan bantuan sebuah kunci. Untuk contohnya kita bisa lihat sebagai berikut. Ini adalah contoh tipe data dictionary, di mana pada awalnya kita membuat sebuah dictionary kosong yang tidak memiliki nilai. Selanjutnya kita memasukkan sebuah elemen yaitu nama, usia, dan jurusan, di mana dari setiap elemen ini kita memasukkan nilainya. Jadi dalam satu bagian ini memiliki satu kunci dan satu nilai, di mana untuk elemen yang nama ini merupakan sebuah key, dan untuk nama di sini menggunakan adalah sebuah nilai. Ini adalah tampilan setelah kita menampilkan programnya, di mana program akan membaca bahwa pemanggilan pertama itu akan menampilkan sebuah nama, kemudian menampilkan usia, dan menampilkan jurusan. Sekarang kita masuk ke tipe data selanjutnya yaitu set types.
Dalam set types ini kita memiliki dua jenis tipe data, ada set dan frozen set, di mana tipe data ini dapat menyimpan sebuah nilai yang unik. Ada perbedaan antara kedua jenis tipe data ini, di mana set itu digunakan untuk merubah nilai, sedangkan untuk frozen set tidak dapat merubah nilai. Untuk lebih jelasnya kita bisa masuk ke contoh soal. Sekarang kita akan masuk ke contoh tipe data set, di mana di sini saya sudah menjabarkan dua jenis tipe data, ada set dan frozen set. Di sini yang ingin kita uji adalah cara atau bagaimana perubahan nilai yang akan terjadi pada tipe data. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, di mana tipe set ini nilainya bisa kita ubah. Sedangkan untuk frozen set itu tidak bisa. Kita bisa buktikan dengan menambahkan sebuah nilai ke dalam variabel. Misalnya di sini kita menambahkan sebuah nilai atau angka 5 pada variabel. Kita akan masuk ke tipe data selanjutnya, yaitu boolean type, di mana tipe data ini merupakan sebuah tipe data yang dapat menyimpan bilangan kebenaran, yaitu true dan false, di mana tipe data ini biasanya digunakan untuk pengambilan keputusan atau sebuah peringatan. Untuk contoh lebih lanjut, kita akan masuk ke Visual Studio Code. Ini adalah contoh untuk tipe data boolean, di mana di sini kita memiliki sebuah variabel yang diisikan oleh setiap angka, di mana x sama dengan 5 dan y sama dengan 10. Jika x sama dengan nilai y, maka hasilnya akan false karena 5 tidak sama dengan 10. Kemudian apakah x lebih kecil daripada y? Nilainya akan true karena 5 lebih kecil daripada 10. Ini adalah contoh untuk tipe data boolean. Selanjutnya yaitu binary types, di mana tipe data ini merupakan sebuah tipe data yang menyimpan nilai biner, yaitu 01, 02 dan selanjutnya. Untuk tipe data ini ada bytes, ada byte array dan memory view. Untuk perbedaan dari setiap tipe data ini, di mana bytes itu merupakan sebuah tipe data yang menyimpan nilai yang dapat diubah. Kemudian ada byte array, merupakan sebuah tipe data yang menyimpan nilai tetapi tidak dapat merubah sebuah nilai. Sedangkan untuk memory view adalah sebuah tipe data yang digunakan untuk melihat dan memanipulasi data. Untuk contoh lebih lanjut, kita akan masuk ke Visual Studio Code. Ini adalah contoh tipe data binary type, di mana dalam tipe data tersebut memiliki 3 jenis, di mana ada bytes, byte array, dan memory view. Yang pertama kita akan bahas mengenai yang bytes, di mana untuk penggunaan tipe data ini sama seperti biasa, di mana sebuah variabel diisikan sebuah nilai. Tetapi yang membedakan antara tipe data bytes dan byte array itu, byte array itu dapat merubah sebuah nilai dari variabel, sedangkan untuk bytes itu tidak bisa. Misalnya kita ingin mengakses sebuah nilai dalam byte array, kita tinggal menambahkan sebuah angka ke dalam value-nya. Otomatis untuk tipe data memory view akan mengikut terhadap BA atau binary atau byte array, sehingga jika tampilkan akan tampil bahwa tipe data sebelumnya itu akan terjadi perubahan. Untuk tipe data yang terakhir ada non-type, di mana tipe data ini digunakan untuk menyatakan sebuah nilai yang kosong atau variabel yang tidak memiliki nilai. Untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke contoh soal. Ini adalah contoh tipe data non-type, di mana di sini kita masukkan sebuah fungsi, di mana fungsi itu ingin menyatakan sebuah sapaan terhadap seseorang dengan memasukkan sebuah nama. Namun jika setelah kita result dan memasukkan nama,
tidak akan terjadi pengembalian nilai karena tipe data ini memang tidak mengembalikan sebuah nilai yang diinputkan. Jadi, untuk tipe data yang ada di Python memiliki berbagai karakteristik dan fungsi masing-masing. Sekarang saya akan membahas sintaks selanjutnya, yaitu Python numbers. Jadi, untuk materi ini adalah sebuah tipe data yang bersifat numerik atau angka. Di sini sudah terdapat 3 jenis tipe data, ada tipe data integer, float, dan kompleks. Seperti yang kita ketahui bahwa integer merupakan sebuah tipe data bilangan bulat, float merupakan sebuah tipe data bilangan desimal, dan kompleks merupakan sebuah tipe data imaginer atau bilangan real. Variabel bertipe numerik dibuat saat kita memberikan nilai atau inputan. Seperti ini, misal X kita berikan sebuah nilai 1, Y merupakan sebuah variabel Y kita berikan sebuah nilai desimal yaitu 2,8, dan Z merupakan diberikan nilai 1 imajiner. Untuk memverifikasi tipe objek apapun dengan Python, gunakan type. Jadi untuk fungsi ini kita gunakan untuk mengetahui tipe apa yang ada dalam program. Misalnya pada contoh ini, di sini kita memiliki variabel, di mana variabel pertama merupakan sebuah tipe data seperti yang kita ketahui. Variabel pertama merupakan sebuah angka bulat, yang kedua desimal, dan ketiga imajiner. Untuk membuktikan tipe data dari variabel-variabel ini, kita bisa menggunakan fungsi ini. Kita coba tampilkan hasil dari program ini. Maka akan tampil bahwa variabel ini merupakan sebuah integer. Kemudian variabel yang kedua merupakan tipe data float, dan yang ketiga merupakan variabel yang bertipekan kompleks. Selanjutnya kita masuk ke integer, di mana integer merupakan sebuah bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif tanpa desimal, dan panjangnya tidak terbatas. Kita bisa inputkan atau memberikan nilai pada variabel dengan satu angka ataupun lebih dari satu angka. Kita juga bisa memberikan sebuah variabel yang bernilai negatif tanpa adanya nilai desimal. Kemudian untuk yang kedua yaitu float, atau yang sering kita kenal dengan bilangan desimal. Float atau bilangan floating point adalah sebuah bilangan positif atau negatif yang mengandung satu atau lebih desimal. Jadi untuk tipe data ini kita bisa gunakan satu angka di belakang koma, bisa juga kita gunakan 1,0, dan juga kita bisa gunakan dalam bilangan negatif. Kemudian float juga bisa kita gunakan atau bisa berupa bilangan ilmiah yang merupakan huruf E atau menunjukkan pangkat 10. Jadi selain bisa kita gunakan dalam bilangan desimal, kita juga bisa gunakan sebuah pangkat di mana menggunakan bantuan dari huruf E. Misalnya kita ingin menampilkan 35 pangkat 3, kemudian 12 pangkat 4, dan negatif 87,7 pangkat 100. Kita akan lihat yang mana tampilan ini semua merupakan tampilan dari tipe data float. Kemudian ada kompleks, di mana tipe data ini merupakan sebuah tipe data yang menyimpan nilai imajiner dan bilangan real. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis konversi. Kita dapat mengonversi dari satu tipe ke tipe lainnya dengan metode integer, float, dan kompleks. Untuk lebih lanjut, kita masuk ke contoh program.
Di sini kita mengconvert sebuah integer ke bilangan desimal atau float. Di sini kita buat x sama dengan float yang bernilai 1. Kemudian kita konversi ke nilai desimal untuk bilangan bulat, di mana y sama dengan integer bernilai 2,8. Kemudian kita konversi lagi dari int ke kompleks, jadi dari kompleks ke data bilangan bulat. Maka akan tampil, karena di sini kita menggunakan tipe data float, maka yang akan tampil adalah hasil desimal, yaitu 1,0. Kemudian untuk bilangan integer akan tampil bilangan bulat, yaitu 2. Kemudian untuk kompleks akan tampil nilai 1 tambah 0J. Kemudian terdapat sebuah sintaks angka acak, di mana Python tidak memiliki random atau fungsi random untuk membuat angka acak. Namun dengan adanya Python, kita bisa memiliki modul bawaan bernama random yang dapat digunakan untuk membuat angka acak. Kita importkan sebuah fungsi, yaitu random, di mana ini akan menampilkan angka acak dari 1 sampai 10. Maka akan tampil angka 5. Misalnya kita akan run lagi, maka 5 ini akan tergantikan dengan angka yang lainnya yang berada di antara 1 sampai 10. Maka akan tampil hasil 3. Jadi untuk angka acak pada Python akan menampilkan seperti ini. Sekarang saya akan membahas sintaks casting pada pemrograman Python. Di sini pada sintaks ini kita akan menentukan jenis-jenis variabel yang ada di bahasa pemrograman Python. Ada saatnya kita ingin menentukan sebuah tipe data di suatu variabel. Hal ini dapat kita lakukan dengan menggunakan casting. Python adalah sebuah bahasa berorientasi objek, dan karena itu ia menggunakan kelas untuk mendefinisikan tipe data, termasuk tipe primitifnya. Oleh karena itu, transmisi dengan Python dilakukan menggunakan fungsi konstruktor. Di sini sudah terdapat 3 jenis tipe data, ada integer, float, dan string. Di mana untuk tipe data integer, kita dapat membuat sebuah bilangan bulat dari literal bilangan bulat, literal float, dengan menghapus semua desimalnya, dan literal string, asalkan string mewakili bilangan bulat. Kemudian, untuk tipe data float, dapat membuat sebuah angka float dari literal integer, literal float, atau literal string, asalkan string mewakili float atau integer. Kemudian untuk tipe data yang terakhir, ada string, di mana string dapat membuat sebuah tipe data teks dari berbagai tipe data, termasuk string, literal integer, dan literal float. Untuk lebih lanjut, kita akan bahas untuk contoh soal yang pertama. Ini adalah sebuah contoh soal pada sintaks casting yang pertama, di mana pada baris pertama terdapat sebuah variabel yang dimasukkan sebuah fungsi integer, di mana dalam fungsi integer diberi sebuah nilai bilangan bulat, yaitu 1. Pada baris kedua terdapat sebuah variabel y, di mana pada variabel ini dimasukkan juga sebuah fungsi integer, namun berisikan sebuah nilai desimal. Dengan adanya fungsi integer, maka otomatis nilai 2,8 akan berubah menjadi bilangan bulat. Kemudian pada baris ketiga terdapat variabel z, di mana dimasukkan sebuah fungsi integer yang dimasukkan sebuah nilai string, yaitu 3. Dengan adanya fungsi integer, maka
nilai dari string 3 akan diubah menjadi sebuah tipe data atau bilangan bulat. Walaupun nanti untuk nilainya akan tetap sama yaitu 3, tetapi tipe datanya akan berubah dari string menjadi tipe data integer. Kemudian kita melakukan pemanggilan dengan menggunakan fungsi print. Selanjutnya kita lakukan output. Maka akan tampil nilai-nilai dari setiap variabel tersebut, di mana X sama dengan 1 yang mewakili bahwa 1 merupakan bilangan bulat. Kemudian pada baris kedua yaitu variabel Y yang awalnya memiliki sebuah nilai 2,8 berubah atau dibulatkan atau dikonversi menjadi bilangan atau angka 2. Kemudian untuk variabel Z di mana awalnya merupakan sebuah tipe data string dirubah menjadi sebuah angka atau bilangan numerik. Selanjutnya untuk contoh yang kedua dengan menggunakan tipe data float. Di sini sudah tersedia sebuah program sederhana Python yang menampilkan fungsi dari float. Pada baris pertama terdapat sebuah variabel yang dimasukkan sebuah fungsi float, kemudian diberikan sebuah nilai bilangan bulat yaitu 1. Pada baris kedua terdapat sebuah variabel Y yang diisikan sebuah fungsi float dan diberi nilai 2,8. Kemudian di baris ketiga terdapat variabel Z yang dimasukkan sebuah fungsi float dan diberi nilai string 3. Kemudian untuk variabel terakhir ada W yang dimasukkan sebuah fungsi float dan diberi nilai string 4,2. Dengan adanya fungsi dari float, maka setiap nilai ini akan dikonversi sehingga menjadi bilangan desimal. Ini adalah tampilan setelah melakukan perubahan tipe data, di mana 1 yang awalnya merupakan sebuah bilangan bulat 1 berubah menjadi 1,0, 2,8 tetap karena merupakan bilangan desimal. Kemudian untuk variabel Z yaitu 3 berubah menjadi 3,0 dan 4,2 menjadi 4,2, di mana awalnya merupakan string berubah menjadi sebuah bilangan desimal. Selanjutnya kita masuk ke contoh string. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh string. Di sini sudah tersedia sebuah program sederhana Python yang menggunakan sebuah fungsi string. Pada baris pertama terdapat sebuah variabel X yang dimasukkan sebuah fungsi string. Dalam fungsi itu diisikan sebuah nilai string yaitu S1. Kemudian pada baris kedua terdapat sebuah variabel Y yang dimasukkan sebuah fungsi dan diberi sebuah nilai 2, di mana nilai 2 ini merupakan bilangan integer. Kemudian untuk baris ketiga terdapat variabel Z yang dimasukkan sebuah fungsi string dan diberi nilai 3,0. Di mana pada program ini berfokus pada penggunaan fungsi string, di mana setiap nilai-nilai ini akan dirubah menjadi sebuah tipe data string dari misalnya pada baris kedua yaitu merupakan pada baris kedua terdapat sebuah nilai misalnya pada baris kedua di mana 2 merupakan sebuah bilangan bulat yang nantinya akan dirubah atau dikonversi menjadi sebuah tipe data string. Ini adalah tampilan setelah tipe datanya berubah atau string melakukan sebuah konversi tipe data, di mana S1
akan menghasilkan output S1, kemudian 2, dan seterusnya. Untuk tampilan mungkin akan sama pada nilai variabelnya, tetapi perlu kita ketahui bahwa hasil outputnya ini sudah mengalami perubahan tipe data. Sekarang kita akan masuk ke sintaks selanjutnya, yaitu string Python. String dalam Python diapit oleh tanda kutip tunggal ataupun tanda kutip ganda. Misalnya pada contoh halo dengan penggunaan kutip 1 sama dengan penggunaan halo dengan menggunakan tanda kutip 2. Untuk menampilkan string literal dengan menggunakan fungsi print. Fungsi print yang mana diberikan sebuah pesan hello, di mana untuk baris pertama terdapat print dengan masukkan pesan menggunakan tanda kutip 2, sedangkan print yang kedua menggunakan tanda kutip 1, maka hasilnya akan tetap sama. Selanjutnya kita akan menetapkan string ke dalam variabel. Menetapkan string ke suatu variabel dilakukan dengan nama variabel dan diikuti dengan tanda sama dengan dan string. Kita bisa melihat terdapat sebuah variabel A yang diberikan sebuah nilai hello dengan tipe string. Kemudian pada baris kedua terdapat sebuah fungsi print yang dimasukkan variabel A, di mana nantinya akan menampilkan sebuah output dari variabel A atau nilai dari variabel A. Maka konsol akan menghasilkan output hello. Sekarang kita masuk ke sintaks string multibaris atau multiline. Kita dapat menetapkan string multiline ke variabel dengan menggunakan 3 tanda kutip. Biasanya tanda kutip 3 digunakan untuk membuat sebuah komentar pada program. Untuk penggunaan tanda kutip, kita bisa menggunakan tanda kutip 2 dan tanda kutip tunggal. Kemudian kita masuk ke string adalah array. Seperti banyak bahasa pemrograman, string dalam Python adalah array byte yang mewakili karakter Unicode. Namun, Python tidak memiliki tipe data karakter. Karakter tunggal hanyalah sebuah string dengan panjang 1. Tanda kurung siku dapat digunakan untuk mengakses elemen string. Untuk lebih lanjut kita akan masuk ke contoh programnya. Pada baris pertama, for x in banana menggunakan loop for untuk mengiterasi setiap karakter yang ada di dalam string, yaitu banana, di mana variabel x akan mewakili setiap karakter saat melalui iterasi. Kemudian untuk baris kedua terdapat fungsi print yang diisikan oleh variabel x yang nantinya akan menampilkan hasil iterasi banana atau string tersebut, sehingga akan tampil karakter satu persatu, di mana output akan menampilkan tulisan banana secara berurutan, yaitu dimulai dari huruf B, A, N, dan seterusnya. Sekarang kita masuk ke panjang string. Untuk mendapatkan panjang string, kita dapat menggunakan fungsi len. Ini adalah program panjang string, di mana pada baris pertama terdapat sebuah variabel A yang diinisialisasikan sebuah nilai hello world. Kemudian pada baris kedua terdapat fungsi print, kemudian ditambahkan fungsi len dan dimasukkan variabel A, di mana nantinya fungsi ini akan menampilkan ukuran atau panjang tulisan dari variabel A. Sehingga jika kita tampilkan ke layar, maka dari setiap variabel ini akan dihitung jumlah dari kata atau jumlah dari nilainya.
Selanjutnya kita akan masuk ke check string. Untuk memeriksa apakah ada frasa atau karakter tertentu dalam sebuah string, kita dapat menggunakan kata kunci in. Untuk lebih lanjut, kita masuk ke contoh soalnya. Program ini akan mengecek sebuah kata yang berada di dalam string. Misalnya pada baris pertama terdapat sebuah variabel txt yang diinisialisasikan nilai the best things in the life are free. Kemudian pada baris kedua kita ingin mengecek apakah ada kata free di dalam variabel txt. True menandakan adanya kata free yang ada di variabel txt, yaitu berada di kata ke-6. Sekarang kita masuk ke tahapan untuk memeriksa apakah ada tidaknya sebuah frasa atau karakter yang ada di dalam variabel atau yang berada di sebuah string. Pada baris pertama terdapat sebuah variabel txt yang berisikan sebuah nilai, yaitu the best thing in the life are free. Kemudian pada baris kedua terdapat sebuah fungsi print di mana menampilkan sebuah karakter atau frasa expensive not in txt. Apakah ada frasa atau karakter expensive di dalam variabel di atas ini atau yang berada di dalam variabel? Untuk mengeceknya, kita akan menampilkan output. Hasil dari outputnya menyatakan true, di mana dalam string ini tidak terdapat karakter atau frasa expensive. Sekarang kita akan masuk ke slicing string atau mengiris string pada bahasa Python. Kita dapat mengembalikan serangkaian karakter dengan menggunakan sintaks irisan atau slicing. Kemudian kita dapat menentukan indeks awal dan indeks akhir yang dipisahkan oleh titik 2 untuk mengembalikan bagian dari string. Untuk contoh pertama, kita mendapatkan karakter dari posisi 2 ke posisi 5. Untuk posisi 5 tidak termasuk. Ini adalah contoh pertama, di mana pada baris pertama terdapat sebuah variabel b yang diisikan oleh nilai string, yaitu hello world. Kemudian pada baris kedua terdapat sebuah fungsi yang memasukkan variabel b, kemudian menambahkan notasi irisan atau potongan 2.5, di mana proses pemotongan sebuah karakter atau pemotongan variabel berada pada indeks 2 sampai indeks ke-5. Perlu diperhatikan bahwa string di dalam Python dimulai dari atau pengindeksan dimulai dari basis 0, sehingga H merupakan sebuah indeks 0 pada program. Sehingga jika kita tampilkan ke konsol, maka yang tampil adalah indeks LLO, karena 2 berada pada indeks ketiga, yaitu L, sedangkan kelima berada pada koma. Kemudian untuk contoh kedua, dengan menggunakan irisan dari awal. Dengan mengabaikan indeks awal, rentang akan dimulai dari karakter pertama. Contoh, dapatkan karakter dari awal hingga posisi 5. 5 tidak termasuk. Untuk contoh kedua, sama halnya dengan contoh sebelumnya, di mana terdapat sebuah variabel yang diisikan oleh nilai string hello world. Yang membedakan adalah pemotongan atau pengambilan karakter pada sebuah variabel. Di sini menggunakan sebuah notasi awal hingga akhir, di mana titik 2 berada di depan menandakan bahwa pemotongan dimulai dari awal hingga angka tertentu.
Di sini terdapat sebuah angka 5. Berarti kita akan mulai dari indeks 0 sampai dengan indeks 5 atau 4. Jadi, jika ditampilkan ke layar, maka yang akan tampil adalah karakter hello karena dimulai dari indeks 0 hingga indeks ke-4. Kemudian kita masuk ke irisan sampai akhir. Dengan mengabaikan indeks akhir, rentang akan menuju ke akhir. Misalnya pada contoh ketiga, dapatkan karakter dari posisi 2 hingga akhir. Pada contoh ketiga, terdapat sebuah variabel B yang diisikan oleh nilai string yaitu hello world. Kemudian terdapat sebuah fungsi yang menggunakan sebuah fungsi irisan atau slicing yang dimulai dari indeks 0 hingga akhir, sehingga karakter akan dipotong dari indeks kedua hingga indeks terakhir. Jadi kalau misalnya kita akan menghitung indeks tersebut akan dimulai dari LO, di mana L merupakan indeks kedua, sisanya adalah urutan terakhir atau potongan terakhir. Selanjutnya kita masuk ke modify string atau memodifikasi string pada bahasa Python. Jadi Python memiliki serangkaian metode bawaan yang dapat digunakan pada string. Misalnya huruf besar, dengan menggunakan fungsi upper, kita dapat mengembalikan sebuah string ke dalam bentuk huruf besar. Misalnya pada contoh, terdapat sebuah variabel A yang diisikan oleh nilai string yaitu hello world. Bisa kita lihat karakter asli atau teks asli yang ada di dalam nilai variabel hanya menggunakan huruf kapital di awal kata. Namun setelah kita tambahkan atau masukkan fungsi upper, maka output dari variabel tersebut berubah menjadi full kapital. Selanjutnya huruf kecil. Pada contoh ini kita dapat menggunakan lower untuk mengembalikan string ke dalam huruf kecil. Di sini terdapat sebuah variabel A yang diisikan oleh nilai hello world, yang mana pada variabel ini pada kata pertama diawali dengan huruf kapital yaitu H dan W. Kemudian pada saat variabel ditambahkan atau dimasukkan sebuah fungsi lower, maka hasil outputnya akan berubah. Tidak ada huruf kapital di awal kata. Kemudian masuk ke ganti string. Dengan menggunakan fungsi replace, kita dapat menggantikan sebuah string dengan string lain. Misalnya pada variabel A terdapat sebuah nilai string yang diisikan hello world, kemudian dimasukkan sebuah fungsi variabel yang dimasukkan sebuah fungsi replace, kemudian diinputkan kata yang akan diganti dan kata yang akan mengganti, di mana H akan diganti dengan J. Maka hasil outputnya H berubah menjadi J, jadi yellow world. Selanjutnya kita masuk ke metode pemisahan tali atau pemisahan string, di mana pada metode ini kita dapat menggunakan fungsi split untuk mengembalikan daftar, di mana teks di antara pemisah yang ditentukan menjadi item daftar. Contoh metode ini atau dengan adanya fungsi split dapat membagi string menjadi substring jika menemukan sebuah contoh pemisah. Kita coba. Misalnya pada variabel A terdapat sebuah nilai string yaitu hello world.
Pada bagian kedua terdapat sebuah variabel yang dimana A akan dideklarasikan dengan fungsi split. Kemudian dimasukkan sebuah string atau tanda kutip di mana nantinya string hello dan word akan mengalami perpisahan. Kemudian kita lakukan pemanggilan dengan fungsi print. Maka akan tampil hello terpisah dengan word. Sekarang kita masuk ke sintaks format string pada bahasa Python. Seperti yang kita pelajari di bab variabel Python, kita tidak bisa menggabungkan string dengan angka seperti ini, di mana sebuah string akan digabungkan langsung dengan sebuah angka. Ini akan terjadi error. Tapi kita bisa gabungkan string dan angka dengan menggunakan fungsi format. Metode ini atau format dapat mengambil argumen yang diteruskan, kemudian memformatnya dan menempatkannya ke dalam string di mana placeholder berada. Misalnya pada contoh, gunakan format metode untuk memasukkan angka ke dalam string. Ini adalah contoh pertama pada format string, di mana terdapat sebuah variabel x yang diisikan oleh angka. Kemudian pada variabel kedua terdapat variabel txt yang diberi nilai string, yaitu my name is John and I am. Kemudian terdapat sebuah tanda placeholder. Pada baris ketiga, fungsi print menambahkan variabel txt, kemudian memasukkan bersamaan dengan format. Dalam format dimasukkan variabel x karena nantinya variabel txt akan ditambahkan dengan variabel x, sehingga variabel x dan txt akan digabungkan ke dalam satu fungsi. Sehingga output akan menampilkan my name is John and I am 36. Selanjutnya, metode format dapat mengambil jumlah argumen yang tidak terbatas dan ditempatkan ke dalam placeholder masing-masing. Jadi di sini kita akan menggabungkan keempat variabel ini ke dalam satu fungsi atau dalam satu baris output. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, keempat variabel ini akan digabungkan ke dalam satu output atau dalam satu fungsi. Di mana pada fungsi pemanggilan, variabel meorder akan ditambahkan dengan sebuah fungsi format yang telah diinputkan dengan 3 variabel, yaitu quantity, item no, dan price. Di mana untuk quantity akan masuk pada placeholder yang pertama, kemudian item no akan masuk ke placeholder kedua, dan price berada pada placeholder ketiga. Sehingga jika kita tampilkan output dari program ini, maka semuanya akan bergabung dalam satu output atau dalam satu baris. Kita dapat menggunakan nomor indeks 0 untuk memastikan argumen yang ditempatkan pada placeholder adalah benar. Di sini terdapat 4 variabel, di mana quantity memuat sebuah nilai bilangan bulat yaitu 3. Kemudian untuk price memuat bilangan desimal atau float, sedangkan untuk meorder memuat sebuah nilai string. Di mana untuk perbedaan antara variabel ini dengan variabel sebelumnya,
Di sini diinputkan sebuah nilai sehingga variabel akan masuk sesuai dengan urutan masing-masing, di mana quantity akan masuk pada placeholder 1, item no akan masuk ke placeholder yang kedua, dan price akan masuk ke placeholder yang yang pertama itu dua, cuma ini dua, terus item no price cuma 26 2 0 tadi I want to pay 2 tidak, price itu ada di urutan kedua, price kedua, 0 itu 3 quantity, yang terakhir price. Kita dapat menggunakan nomor ini untuk memastikan argumen ditempatkan pada placeholder adalah benar. I want to pay quantity item no mana deh? Sekarang kita akan masuk ke contoh untuk menggabungkan untuk selanjutnya kita dapat menggunakan nomor indeks seperti 0 untuk memastikan argumen yang ditempatkan pada placeholder yang benar. Pada program ini terdapat 4 variabel, di mana untuk variabel pertama dan kedua memuat sebuah nilai bilangan bulat. Kemudian untuk variabel ketiga memuat sebuah variabel yang diisikan oleh nilai desimal. Kemudian pada baris keempat terdapat sebuah variabel yang diisikan oleh nilai string yang digabungkan oleh placeholder. Kemudian pada baris kelima kita melakukan pemanggilan dengan variabel meorder akan digabungkan dengan ketiga variabel di atas dengan bantuan format. Di sini quantity akan berada di posisi akan mengisi bagian kedua, item no akan mengisi bagian 1, dan price akan mengisi bagian 0. Sehingga jika ditampilkan ke dalam output, maka susunan dari placeholder ini akan tersusun secara otomatis. Seperti yang kita lihat, ini adalah output dari program di atas, di mana untuk nilai 49,95 itu berada pada placeholder yang pertama, kemudian quantity berada pada placeholder yang kedua, dan untuk variabel price masuk pada placeholder ketiga. Sekarang kita masuk ke tahapan escape karakter dalam bahasa Python. Untuk menyisipkan karakter yang ilegal dalam sebuah string, gunakan karakter escape, di mana karakter escape adalah garis miring atau slash yang diikuti dengan karakter yang ingin disisipkan. Contoh karakter ilegal adalah tanda kutip ganda di dalam string yang diapit oleh tanda kutip ganda. Misalnya, kita ingin mendapatkan sebuah pesan kesalahan jika menggunakan tanda kutip ganda di dalam string yang diapit oleh tanda kutip ganda. Untuk memperbaiki masalah ini, kita dapat menggunakan
slash, dan tanda kutip. Selanjutnya kita akan masuk ke escape yang ada pada Python. Yang pertama ada kode escape dan tanda kutip atau single quote, di mana tanda ini dapat kita gunakan untuk menampilkan tanda kutip tunggal dalam sebuah string. Contohnya, jika kita ingin mencetak sebuah string dengan tanda kutip tunggal di dalamnya, kita dapat menggunakan karakter escape ini. Selanjutnya terdapat pada escape kedua terdapat backslash 2, di mana untuk kode ini dapat kita gunakan untuk menampilkan tanda backslash dalam sebuah string. Karakter backslash biasanya kita gunakan sebagai karakter escape itu sendiri. Jadi jika kita ingin menampilkan tanda backslash secara literal, kita perlu menggunakan karakter ini. Selanjutnya terdapat sebuah kode slash dan huruf n, di mana untuk kode ini kita kenal dengan newline. Newline dapat kita gunakan untuk membuat baris baru dalam sebuah string. Ketika karakter escape slash n ditemukan dalam sebuah string, maka teks setelahnya akan ditampilkan menjadi baris baru. Kemudian terdapat slash r atau kita kenal dengan create return, di mana untuk kode ini dapat kita gunakan untuk mengembalikan kursor ke awal. Jadi kita mengembalikan sebuah kursor ke awal baris dalam sebuah string. Ketika karakter escape ditemukan dalam sebuah string, maka teks tersebut atau setelahnya akan ditampilkan di awal baris yang sama. Selanjutnya ada backslash dan T atau kita kenal dengan tab, di mana untuk kode ini dapat kita gunakan untuk memuat sebuah tab horizontal di dalam sebuah string. Ketika karakter escape atau slash T ini ditemukan dalam sebuah string, maka teks tersebut atau teks setelahnya akan ditampilkan dengan jarak tab horizontal. Kemudian untuk backslash selanjutnya terdapat sebuah backslash dengan huruf B atau yang kita kenal dengan backspace, di mana untuk kode ini dapat kita gunakan untuk menampilkan karakter escape dalam sebuah string. Karakter escape atau slash B ini akan menghapus sebuah karakter di dalam string. Kemudian ada backslash dan huruf F yang kita kenal dengan from fit, di mana untuk kode ini dapat kita gunakan untuk membuat sebuah forum fit dalam sebuah string. Karakter escape ini biasanya kita gunakan untuk mengontrol printer atau menampilkan teks yang sifatnya itu tergantung pada sebuah konteks. Kemudian terdapat sebuah backslash dengan triple O, di mana kita kenal dengan octal value. Kode ini dapat kita gunakan untuk menampilkan sebuah karakter yang bernilai oktal di dalam sebuah string. Karakter escape slash triple O diikuti dengan tipe digit oktal dan akan menampilkan karakter dengan nilai oktal tersebut. Kemudian untuk kode terakhir ada backslash XHH yang kita kenal dengan hexa value, di mana kode ini dapat kita gunakan untuk menampilkan karakter dengan nilai heksadesimal dalam sebuah string. Karakter escape ini dapat kita ikuti dengan 2 digit heksadesimal dan akan menampilkan karakter dengan nilai heksadesimal tersebut. Misalnya print menampilkan sebuah karakter A. Sekarang kita masuk ke sintaks Python, di mana Python ini memiliki dua nilai, ada true dan false. Dalam pemrograman, kita seringkali perlu mengetahui apakah suatu ekspresi adalah true atau false. Kita dapat mengevaluasi ekspresi apapun dengan Python dan mendapatkan salah satu dari 2 jawaban, yaitu true atau false.
Saat kita ingin membandingkan dua nilai, ekspresi dievaluasi dan Python mengembalikan jawaban boolean. Misalnya pada contoh, di mana pada fungsi print yang pertama diisikan sebuah nilai apakah 10 lebih besar daripada 9, kemudian apakah 10 sama dengan 9, dan apakah 10 lebih kecil daripada 9. Kita bisa lihat 10 tentu lebih besar daripada 9, maka nanti hasilnya akan true. Kemudian 10 tidak sama dengan 9, maka akan menghasilkan false. Kemudian apakah 10 lebih kecil daripada 9, maka hasilnya nanti akan false. Maka output yang akan tampil adalah true, false, false. Kemudian saat kita akan menjalankan kondisi dalam pernyataan if, Python akan mengembalikan true atau false. Contoh, cetak pesan berdasarkan kondisi true atau false. Pada program ini terdapat sebuah variabel yang diisikan oleh nilai, di mana variabel A bernilai 200 dan B bernilai 33. Di sini menggunakan perulangan if else. Jika B lebih besar daripada A, maka akan tampil pesan bahwa B lebih besar daripada A. Kemudian jika B lebih kecil daripada A, maka akan tampil pesan B tidak lebih atau lebih kecil daripada A. Seperti yang kita lihat, B nilainya lebih kecil daripada 200, maka yang akan tampil adalah pesan kedua, yaitu B is not greater than A. Evaluasi nilai dan variabel. Fungsi ini atau bol memungkinkan kita untuk mengevaluasi nilai apapun dan memberi Anda true atau false sebagai imbalannya. Di sini kita bisa melihat terdapat sebuah fungsi boolean yang diisikan oleh nilai string, di mana nantinya nilai string ini akan dikonversi menjadi sebuah tipe data boolean. Kemudian yang kedua sama halnya dengan pesan yang di atas, di mana 15 akan diubah atau akan dikonversi menjadi sebuah tipe data boolean. Dalam boolean pada Python, suatu nilai yang memiliki dalam boolean, suatu objek atau suatu nilai yang memiliki sebuah nilai yang tidak kosong atau 0 akan bernilai true. Maka kedua pesan ini akan bernilai true. Kemudian contoh untuk evaluasi dua variabel. Contoh ini dan sebelumnya itu sama, tetapi untuk contoh yang evaluasi dua variabel ini memasukkan variabel di dalam fungsi boolean. Di mana X memiliki sebuah nilai string hello dan Y diberi sebuah nilai 15. Kemudian print fungsi boolean memanggil variabel X dan memanggil variabel Y. Hasilnya true, karena kedua nilai yang dimasukkan ke dalam variabel memiliki sebuah nilai dan tidak sama dengan 0. Selanjutnya, kebanyakan nilai benar, hampir semua nilai dievaluasi true jika memiliki semacam konten. String apapun adalah true kecuali string kosong. Nomor apapun adalah true kecuali 0. Dan daftar tuple set dan kamus apapun adalah true kecuali yang kosong. Berikut
ini akan mengembalikan true. Pada fungsi yang di atas, pada fungsi pertama, boolean memasukkan sebuah tipe data string yaitu ABC yang akan dikonversi menjadi sebuah tipe data boolean. Yang kedua, boolean memiliki sebuah nilai bilangan bulat 1, 2, dan 3 yang mana nantinya akan dikonversi menjadi tipe data boolean. Kemudian yang ketiga, fungsi boolean dimasukkan sebuah list di mana ada apel, cherry, dan banana, di mana nantinya nilai ini atau elemen ini akan diubah menjadi tipe data boolean. Hasilnya true karena setiap pesan atau nilai ini memiliki nilai dan tidak kosong. Ini adalah sintaks atau penggunaan yang bernilai false. Di sini boolean memiliki sebuah nilai false. Karena false, maka outputnya akan tetap false. Kemudian boolean yang diisikan oleh nilai non. Karena non tidak memiliki sebuah nilai, maka akan bernilai false. Kemudian boolean yang diisikan dengan 0 akan bernilai false karena 0 merupakan bilangan false pada Python. Kemudian boolean yang diisikan dengan tanda kutip 2. Tidak terdapat sebuah nilai dalam string ini sehingga menghasilkan nilai yang false. Kemudian boolean yang menggunakan tuple akan bernilai false karena tidak memasukkan sebuah nilai tuple. Boolean yang dimasukkan sebuah nilai list akan bernilai false karena tidak terdapat elemen yang ada di dalamnya atau bersifat 0 atau kosong. Kemudian yang terakhir, boolean yang diisikan oleh placeholders akan bernilai false karena tidak ada dictionary yang terisi. Satu lagi nilai atau objek dalam hal ini skip. Selanjutnya, fungsi dapat mengembalikan boolean. Kita dapat membuat fungsi yang mengembalikan nilai boolean. Misalnya pada contoh pertama, kita akan mencetak suatu fungsi yang akan mengeluarkan nilai. Pada program ini akan mengembalikan sebuah nilai pada Jadi di sini terdapat sebuah fungsi yaitu myFunction, kemudian memberikan sebuah nilai true. Nantinya nilai true ini akan dikembalikan lagi karena akan dikembalikan kembali. Pada program ini terdapat sebuah fungsi yaitu myFunction yang akan mengembalikan nilai true. Kita dapat mengeksekusi kode berdasarkan jawaban boolean ataupun suatu fungsi. Cetak ya jika fungsi mengembalikan true dan jika tidak, cetak tidak. Untuk penggunaan program ini kita menggunakan jenis perulangan if else. Di sini terdapat sebuah fungsi yaitu myFunction yang memiliki nilai true. Jika myFunction yes, jika myFunction true, pada program ini terdapat sebuah
fungsi yaitu my function yang diberi sebuah nilai true. Jika my function bernilai true, maka akan tampil pesan yes. Namun, jika my function tidak bernilai true, maka akan tampil pesan no. Pesan yang dikembalikan adalah yes karena my function bernilai true. Sekarang kita akan masuk ke sintaks operator pada Python. Operator digunakan untuk melakukan operasi pada variabel dan nilai. Pada contoh di bawah ini, kita akan menggunakan operator concatenate atau tanda tambah untuk menjumlah dua nilai. Misalnya, sebuah fungsi print menampilkan angka 10 ditambah dengan 5, maka yang akan tampil adalah 15. Misalnya di sini kita ingin mengubah nilainya menjadi 20 ditambah dengan 5, maka akan menghasilkan nilai 25. Python membagi operator dalam kelompok tertentu. Ada aritmatika, penugasan, perbandingan, logika, identitas, keanggotaan, dan bitwise. Yang pertama kita bahas mengenai operator aritmatika Python. Operator aritmatika digunakan dengan nilai numerik untuk melakukan operasi matematika umum. Misalnya untuk operator tambah, yaitu pada operator tambah, contohnya X ditambah dengan Y, di mana X bernilai 5 dan Y bernilai 3. 5 ditambah 3 adalah 8. Kemudian untuk penggunaan operator kurang, misalnya X dikurang dengan Y, di mana X bernilai 5 dan Y bernilai 3, maka X dikurang dengan Y, 5 dikurang 3 akan menghasilkan nilai 2. Kemudian ada tanda bintang, di mana tanda bintang ini merupakan operator kali pada Python. Misalnya X dikali dengan Y, di mana X bernilai 5 dan Y bernilai 3, maka X dikali dan Y akan menghasilkan nilai 15. Kemudian ada operator bagi, misalnya X dibagi dengan Y. Misalnya X bernilai 12 dan Y sama dengan 3. 12 kita bagi dengan 3, maka akan menghasilkan nilai 4. Kemudian terdapat operator modulus, di mana operator ini akan menampilkan hasil bagi dari sebuah variabel. Misalnya 5 dibagi dengan 2, yang akan tampil bukan hasil bagi, melainkan hasil dari pembagiannya, sisa dari hasil pembagian dari 5 bagi 2, yaitu 1. Kemudian ada tanda bintang 2 yang menandakan bahwa ini adalah operator untuk pangkat 2. Misalnya X sama dengan 2 dan Y sama dengan 5, maka 2 akan dikali sebanyak 5 kali, maka akan menghasilkan nilai 32. Kemudian ada operator double slash, di mana operator ini digunakan untuk membulatkan sebuah hasil bagi. Misalnya 15 dibagi dengan 2, karena hasilnya 14,5, maka dibulatkan menjadi 7. Selanjutnya kita akan masuk ke operator penugasan Python. Pada operator ini kita gunakan untuk menetapkan nilai ke variabel. Misalnya operator sama dengan, contohnya X sama dengan 5. Sama halnya dengan X sama dengan 5, berarti X bernilai 5. Kemudian tambah dan sama dengan. Misalnya X ditambah dengan 3 ditambah sama dengan 3, maka sama halnya dengan X sama dengan X ditambah dengan 3, maka akan menghasilkan nilai 8, di mana X bernilai 5 yang akan ditambah dengan nilai 3, maka akan menghasilkan nilai 8. Kemudian operator kurang dan sama dengan, contohnya X
kurang sama dengan 3, sama halnya dengan X sama dengan X dikurang dengan 3, di mana X bernilai 3 dan X dikurang dengan 3, sama halnya dengan 5 dikurang dengan 3, hasilnya 2. Kemudian tanda bintang atau tanda kali sama dengan, contohnya X bintang sama dengan 3, sama halnya dengan X sama dengan X dikali dengan 3. Misalnya X adalah 5, maka 5 dikali dan 3 adalah 15. Kemudian ada slash sama dengan, dimana contohnya adalah X slash sama dengan 3, sama halnya dengan X sama dengan X dibagi dengan 3. Misalnya X adalah 5, maka 5 dibagi dengan 3 akan menghasilkan 1,66667. Selanjutnya ada tanda modulus dan sama dengan, contohnya X modulus sama dengan 3, sama halnya dengan X sama dengan X modulus 3. Di sini X bernilai 5, di mana 5 dibagi 3, 1 dengan menghasilkan sisa bagi 2. Kemudian ada double slash 2 dan sama dengan, di mana X double slash sama dengan 3, sama halnya dengan X sama dengan X pembagian bilangan bulat dibagi 3, maka akan menghasilkan nilai 1, di mana X sama dengan 5 dibagi dengan 3, maka akan dibulatkan menjadi 1. Selanjutnya masuk ke operator perbandingan Python. Operator perbandingan digunakan untuk membandingkan dua nilai. Misalnya pada operator sama dengan menggunakan 2 sama dengan secara double. Contohnya, jika X bernilai 5 dan Y bernilai 3, apakah X sama dengan Y? Jawabannya false, karena 5 tidak sama dengan 3. Kemudian ini adalah sebuah operator yang menandakan bahwa sebuah nilai atau variabel tidak memiliki nilai yang sama. Misalnya X sama dengan 5 dan Y sama dengan 3. Apakah X tidak sama dengan nilai Y? Jawabannya true, karena 5 tidak sama dengan 3. Selanjutnya ada tanda lebih besar, di mana X lebih besar daripada Y. Misalnya X sama dengan 5 dan Y sama dengan 3. Apakah X lebih besar daripada Y? Jawabannya true, karena 5 memiliki nilai yang lebih besar daripada 3. Kemudian untuk tanda lebih kecil dari, jika X sama dengan 5 dan Y sama dengan 3, apakah X lebih kecil daripada Y? Jawabannya false, karena X lebih besar dari angka 3. Kemudian lebih besar atau sama dengan, di mana X bernilai 5 dan Y bernilai 3, apakah X lebih besar atau sama dengan Y? Jawabannya true, karena 5 lebih besar daripada 3. Kemudian tanda lebih kecil atau sama dengan, di mana X bernilai 5 dan Y bernilai 3, apakah X lebih kecil atau sama dengan Y? Jawabannya false, karena 5 lebih besar daripada Y. Sekarang kita masuk ke operator logika Python. Pada operator logika digunakan untuk menggabungkan pernyataan kondisional. Misalnya pada operator AND, di sini X bernilai 5. Jika X lebih besar daripada 3 dan X lebih kecil daripada 10, maka akan menghasilkan nilai true, karena 5 lebih besar daripada 3 dan 5 lebih kecil daripada 10.
Kemudian operator OR, di mana X sama dengan 5 jika X lebih besar daripada 5 dan 5 kurang dari 4 dan 5 kurang dari 4, maka akan menghasilkan nilai true karena salah satu pernyataan benar. Kemudian not, di sini X bernilai 5, kemudian jika X lebih besar daripada 3 dan X lebih kecil daripada 10, jawabannya false. Karena 5 merupakan nilai yang lebih besar daripada 3 dan lebih kecil daripada 10. Sekarang masuk ke operator identitas Python. Operator identitas digunakan untuk membandingkan objek, bukan jika objek tersebut sama, namun jika objek tersebut sebenarnya adalah objek yang sama dengan lokasi memori yang sama. Misalnya pada operator is, di mana X memiliki elemen yaitu apel dan banana, Y memiliki elemen apel dan banana, dan Z sama dengan X, di mana nilai Z sama dengan nilai X. Kemudian kita masukkan pemanggilan is X sama dengan Z, maka akan tampil nilai true. Kemudian apakah X sama dengan Y? Jawabannya false karena nilai atau elemen dari variabel Y tidak memiliki atau tidak terhubung dengan variabel X. Kemudian apakah X sama dengan Y? Jawabannya true karena nilai dari atau elemen antara variabel X dan Y itu bernilai sama, yaitu banana dan apel. Sekarang masuk ke operator keanggotaan Python, yaitu dengan operator in. Di sini terdapat sebuah variabel X yang diberi sebuah elemen apel dan banana. Kemudian kita melakukan pemanggilan apakah banana ada di variabel X. Jawabannya true karena banana ada pada elemen kedua di variabel X. Sekarang kita masuk ke sintaks if else pada bahasa Python. Kondisi Python dan pernyataan if. Python mendukung kondisi logis yang biasa dari matematika, seperti sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari atau sama dengan, lebih besar dari, dan lebih besar dari atau sama dengan. Kondisi ini dapat kita gunakan dalam beberapa cara. Yang paling umum itu digunakan pada saat pernyataan if dan perulangan. Sebuah pernyataan if ditulis dengan menggunakan kata kunci if atau jika. Kemudian ada contoh di mana A memiliki nilai 33 dan variabel B memiliki nilai 200. Jadi masuk pengkondisian, jika B lebih besar daripada A, maka akan tampil pesan B lebih besar daripada A sesuai dengan nilainya, di mana 200 lebih besar daripada 33. Selanjutnya kita masuk ke lekukan, di mana Python mengandalkan indentasi atau spasi awal baris untuk menentukan cakupan dalam kode. Bahasa pemrograman lain sering menggunakan tanda kurung kurawal untuk tujuan ini. Dalam Python, jika tidak ada spasi pada bawah pengkondisian, maka pesan dari print akan menjadi error karena dia tidak memiliki atau tidak masuk dalam suatu kondisi. Namun, jika kita tambahkan sebuah spasi pada fungsi ini, maka fungsi tersebut atau program ini akan berjalan sesuai dengan perintah. Maka pesan tersebut atau pesan yang berada dalam fungsi tersebut akan tampil di konsol. Kemudian penggunaan elif. Kata kunci elif adalah cara Python untuk mengatakan
Jika kondisi sebelumnya tidak benar, maka akan tampil kondisi ini atau pemilihan kedua, ketiga atau beberapa pemilihan lainnya. Di sini terdapat sebuah variabel yang diisi oleh nilai 33 dan B diinisialisasikan dengan 33. Jika B lebih besar daripada A, maka akan tampil pesan B lebih besar dari A. Kemudian, karena pernyataan ini tidak benar, maka tampil kondisi yang kedua, di mana A sama dengan B. Kemudian tampil pesan bahwa A sama dengan B. Selanjutnya kita masuk ke penggunaan else atau menangkap apapun yang tidak tertangkap dalam kondisi sebelumnya, atau bisa dibilang kondisi ini berada pada program paling bawah di mana tidak ada pernyataan yang benar terhadap perintah. Di sini terdapat variabel A sama dengan 200 dan B sama dengan 33. Jika B lebih besar daripada A, maka akan tampil B lebih besar daripada A. Kemudian jika A sama dengan B, maka akan tampil pesan A sama dengan B. Kemudian pesan terakhir berarti pesan ini yang tidak ada dalam pengkondisian akan masuk langsung ke else, di mana A lebih besar daripada B. Dalam kondisi ini dan pesan if dan elif tidak ada yang benar atau sesuai dengan nilai variabel, sehingga perintah tersebut akan langsung melompat pada else. Sekarang kita masuk ke sintaks loop for pada bahasa Python, di mana loop dikenal sebagai sebuah perulangan, digunakan untuk mengulangi suatu urutan baik berupa daftar, tuple, kamus, himpunan, ataupun string. Kata kunci for dalam bahasa pemrograman lain akan bekerja lebih seperti metode iterator, seperti yang ditemukan dalam bahasa pemrograman berorientasi objek. Dengan perulangan for, kita dapat mengeksekusi serangkaian pernyataan satu kali ataupun setiap item dalam daftar tuple, set, dan lain-lain. Misalnya, cetak setiap buah dalam daftar buah. Di mana pada baris pertama terdapat sebuah variabel yang diisi dengan 3 elemen, yaitu apel, banana, cherry. Di mana pada baris kedua terdapat perulangan for yang digunakan untuk mengulangi setiap elemen dalam variabel fruits. Di dalam variabel fruits dimasukkan sebuah variabel x yang nantinya akan mengambil nilai setiap elemen pada variabel fruits yang akan ditampilkan ke dalam konsol. Kemudian pemanggilan variabel x yang menggunakan fungsi print. Maka elemen yang berada dalam variabel fruits akan tampil ke dalam konsol. Selanjutnya, perulangan for tidak memerlukan variabel pengindeksan atau distel sebelumnya. Perulangan melalui string. Bahkan string adalah objek yang dapat diubah berisi serangkaian karakter. Misalnya, ulangi huruf pada kata banana. Pada baris pertama, perulangan for digunakan untuk mengulangi setiap karakter yang ada dalam string, yaitu kata banana. Di dalam loop, setiap variabel x akan mengambil nilai setiap karakter yang berada dalam string. Kemudian ditambahkan sebuah fungsi print untuk memanggil variabel atau memanggil nilai pada variabel x. Jadi, ketika program kita jalankan, maka nilai x yang di konsol akan menampilkan string yang ada pada perulangan tersebut.
Maka pada saat kita running, tampilan konsol akan berurutan satu persatu, di mana banana akan diiterasi ke dalam konsol secara satu persatu, di mana dimulai dari huruf B, A, N, A, dan selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke contoh berikut. Misalnya keluar dari perulangan ketika variabel X yang diisikan oleh string, tapi kali ini dijeda, terjadi sebuah percetakan. Pada baris pertama terdapat sebuah variabel yang diisikan oleh 3 buah elemen, ada apel, banana, dan cherry. Kemudian pada baris kedua terdapat perulangan for yang diisikan oleh variabel X, yang mana nantinya akan dilakukan perulangan pada elemen di dalam variabel fruits. Kemudian di sini kita bisa melihat ada if, di mana jika X sama dengan banana, maka setelah program membaca terdapat sebuah daftar banana, maka program akan langsung dihentikan. Sehingga jika kita tampilkan ke dalam konsol, yang akan tampil hanyalah apel, karena ketika program membaca buah banana akan menghentikan program tersebut, sehingga tampilan dari program ini hanya sampai di apel saja.